Siapakah Kiai Haji Wahab Hasbullah? Tubuhnya kecil, kurit hitam manis, dan dahinya agak luas. Pulang dari Mekah pada tahun 1914 dan bertempat di Surabaya. Asalnya dari tambak beras Jombang dan lahir pada tahun 1888 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Hasbullah, salah seorang putra Nyai Fatimah, anak dari Kiai Sicah, yang juga datuk dari Kiai Haji M. Hashim Asy'ari. Itulah singkat siapa Kiai Haji Wahab Hasbullah. Apa yang dilakukannya sepulang dari Mekah? Sepulangnya dari Mekah dan bertempat di Surabaya, Wahab Hasbullah sudah merasakan perlunya melakukan pergerakan dengan mendidik para kader dalam bentuk taswirul afkar, sebuah pertukaran gagasan. Ide ini kemudian mengkristal menjadi semacam kursus perdebatan untuk anak-anak muda dan kiai-kiai muda. Upaya ini didorong oleh semangat untuk kebangunan umat Islam yang salah satunya dilatari oleh kondisi syarikat Islam yang berdiri sejak 1912, namun sudah mulai dicurigai Belanda akibat kasus Afdaling B, sehingga banyak umat Islam yang meninggalkan SI karena Belanda di mana-mana bisa menangkapi mereka yang dicurigai sebagai bagian dari pemberontakan SI Afdaling B. Apa itu SI Afdaling B? SI Afdaling B didirikan karena melihat SI Afdaling A, SI yang resmi, tidak begitu tegas dan cenderung melempem dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kasus ini menjadi lebih menarik setelah seorang bernama Haji Hasan tidak mau menjual padinya sebanyak 42 pikul kepada pemerintah Belanda. Ia hanya mau menjual 10 pikul. Dan karena itu, mereka ini kemudian dikepung pemerintah dan ditembak. Banyak pesantren dan kiai dipenjara saat itu. SI Afdaling B ini oleh pemerintah Belanda dituduh ingin mendirikan pemerintahan berdasarkan Islam dan siap berperang melawan kafir harbi. SI Afdaling B ini baru mencuat ke permukaan tahun 1919 dengan ditembak dan diberondongnya Haji Hasan oleh Belanda. Meski tentu saja aktivitasnya sudah lebih dulu muncul sebelum 1919. Kembali ke Taswirul Afkar. Dalam data lain disebutkan bahwa Wahab Hasbullah melakukan kursus-kursus perdebatan bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Kebon Dalem. Tetapi tahunnya dicatat 1918 sebagaimana disebut Greg Fairley. Pada tahun 1918 itu, perdebatan dilakukan di antara kelompok pesantren dengan mereka yang menyebut kaum muda mengenai isu keagamaan seperti taklid dan ijtihad semakin luas dan tajam. Adakah data lain lagi? Data yang dikemukakan H. Abu Bakar 1957-649 menyebutkan angka tahun 1914 sebagai tanda kembalinya Wahab Hasbullah dari Mekah, kemudian melakukan pergerakan dengan membuat kursus perdebatan. Bisa saja ditafsirkan bahwa upaya-upaya sudah dilakukan sejak 1914, tetapi kemudian tahun 1918 juga masih berlangsung lebih fokus ke soal-soal yang membelah kelompok yang lebih dekat dengan Salafiyah dan kelompok mazhab dari kiai-kiai pesantren. Bagaimana pesantren Tebu Ireng saat itu? Munculnya Taswirul Afkar bersamaan dengan fenomena beberapa pesantren besar di masa penjajahan Belanda yang tengah melakukan perubahan. Di Tebu Ireng misalnya, sejak 1916 sudah diakomodasi pembaharuan dengan mendirikan madrasah yang dalam kurikulumnya diajarkan bahasa Inggris, geografi, dan ilmu pengetahuan alam. Adakah arti penting dari didirikannya Taswirul Afkar? Arti penting dari Taswirul Afkar yang masih dalam bentuk diskusi yang diprakarsai Wahab Hasbullah adalah membuka cakrawala pengetahuan dan memperluas ilmu bagi kalangan pesantren. Kursus-kursus ini terus berjalan sampai dilahirkannya NU tanggal 31 Januari 1926. Tonggak Taswirul Afkar ini bagi kalangan pesantren adalah dipondasikannya kreativitas berpikir dan forum perdebatan dan diskusi menjadi tidak ditabukan untuk mencapai sebuah kemajuan. Adakah nama awal dari Taswirul Afkar? Sampai tahun 1929, menurut pelacakan M. Ali Haidar, nama organisasi ini adalah Suryo Sumirat Afdeling Taswirul Afkar. Setelah organisasi ini mendapat pengakuan badan hukum resmi,
maka barulah nama Suryo Sumirat dihapuskan. Kenapa ada awalan Suryo Sumirat? Menurut M. Ali Haidar, hal yang perlu dicatat mengenai nama Taswirul Afkar adalah kaitannya dengan nama Suryo Sumirat, sebuah badan hukum resmi yang didirikan oleh anggota-anggota Budi Utomo. Menurut penuturan Kiai Haji Hamim Syahid, yang pernah menjabat guru kepala madrasah Taswirul Afkar tahun 1925 sampai 1935, bahwa nama Suryo Sumirat digunakan untuk memudahkan perizinan karena Suryo Sumirat sudah terdaftar sebagai badan hukum secara resmi.